كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جل وحيرة فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والجنة وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم. Inna Allah yudhilul ladhina amanu, sesungguhnya Allah akan memasukkan alladhi, orang-orang yang amanu, yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Iman terus beramal soleh. Kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di bawahnya akan ada air yang mengalir. Di bawah sungai itu ada sungai-sungai yang airnya mengalir. Maksudnya di sini orang yang alim, orang yang beriman terus mengaplikasikan keilmuannya di kehidupan sehari-hari dengan berakhlak berkarimah, misalkan membantu orang lain, misalkan bersedekah, berinfak, mengaplikasikan amal solehnya itu diibaratkan seperti jannatin tajri min tahtihal anhar, seperti surga. Surga itu tempat kebahagiaan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi surga itu tempat sumbernya, sumber kebahagiaan yang mengalir airnya melalui sungai-sungai. Jadi maksudnya itu, kalau orang yang beriman dan beramal soleh, iman pasti dia punya ilmunya tentang keimanan, dan beramal soleh pastinya dia juga mempunyai ilmunya untuk beramal soleh. Jadi tidak sembarangan beramal soleh, pasti punya ilmunya. Orang yang memiliki iman dan beramal soleh itu ibaratkan jannah, ibaratkan sumber kebahagiaan, sumber keselamatan
yang apabila keilmuannya itu diajarkan, disampaikan ke orang-orang, itu ibaratkan mengalir. Jadi amalnya itu akan mengalir seperti sungai-sungai, seperti air yang mengalir di sungai-sungai. Jadi bermanfaat, berkah ilmunya. Jadi sumber jannah itu sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, terus dialirkan ke bawah, ke murid-muridnya, ke siswanya, ke mahasiswanya, ke santri-santrinya. Jadi air yang mengalir di bawahnya surga itu ibaratkan ilmu, terus yang bercabang-cabang. Biasanya kalau diibaratkan pohon itu, yang ada buahnya itu adalah rantingnya. Kalau pohonnya itu jarang berbuah. Kalau rantingnya dari pohon itu berbuah. Sekarang ada anggur Eropa atau apa yang berbuah langsung dari pohonnya, nempel ke pohon. Padahal umumnya buah itu akan berbuah, maksudnya itu terkadang di ranting pohon itu. Jarang yang berbuah di pohonnya langsung, kecuali belimbing bulu itu ada juga yang nempel di pohonnya. Tapi pada umumnya buah itu nempel di rantingnya. Itu maknanya tajri min tahtihal anhar. Jadi yang bermanfaat itu tatkala sudah masuk ke sungai-sungai, atau kalau di pohon itu yang sudah masuk ke ranting-ranting. Itu makna dari jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau di dunia, kalau kita praktekkan di dunia, makna dari Allah itu akan memasukkan orang-orang yang beriman. Iman tadi yang dibagi empat keyakinan. Jadi mulai dari yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai akmalul yakin. Kalau sudah mencapai akmalul yakin, berarti dia sudah sempurna keimanannya. Itu yang akan dipanggil sama Allah. Maksudnya digerakkan hatinya untuk apa? Wa amilus soleh, untuk beramal soleh. Terus amal soleh ini kadang kita sebut dengan ilmu yang bermanfaat ini disebarkan, diturunkan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh tadi ibaratkan jannah, diibaratkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dialirkan keilmuannya itu, dia punya ilmu itu disampaikan ke bawahnya, disampaikan. Jadi akhirnya ilmu itu bermanfaat, dan ini menjadi ladang juga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ladang pahala yang tidak akan putus, walaupun seorang yang beriman tadi sudah meninggal, terus mengalir seperti tajri min tahtihal anhar. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang beriman terus dia beramal soleh, pasti sudah yudhilul jannah, pasti sudah kehidupannya itu ibaratkan di surga. Gak usah ngomong itu orang yang soleh tadi itu, gak usah ngomong. Tatkala kita silaturahmi, membawa segudang permasalahan, dengan melihat wajahnya saja sudah selesai permasalahan kita itu. Gak usah ngomong, lihat wajahnya aja, kegundahan, kegelisahan kita sudah selesai. Itu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat
tatkala para sahabat itu sowan ke Kanjeng Nabi. Sowan membawa segudang permasalahan, tapi tatkala ketemu bertatap muka dengan Kanjeng Nabi, hilang itu permasalahan itu. Karena Kanjeng Nabi itu jannah, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Jadi hilang dengan sendirinya permasalahan itu. Paham ya? Jadi ilmu yang bermanfaat itu pasti dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Dialah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber cahaya. Jadi sampai kalau sowan ke ulama, ke kiai, membawa permasalahan yang ingin dicarikan solusinya, melihat wajahnya aja permasalahan itu gak ada, teduh gitu, tenang gitu, ingin berlama-lama di situ. Iya namanya surga. Amin. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Semua untuk orang muttaqin, bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairu asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqadda'a am'a'ahum wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum mathwaakum. Jadi ini udah fa'lam, maka harus Anda tahu, harus kalian tahu, annahu sesungguhnya la ilaha illallah, ini kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kunci surga. Harus kita tahu, surga itu kupu tarung, pintunya itu ada 2. Kalau mau masuk ke surga itu pasti ada kupu tarung di situ. Yang sebelah kanan bertuliskan la ilaha illallah, sebelah kiri bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Setelah kita bertahlil astaghfir li dzambika, maka mintalah ampun atas dosa-dosamu, atas dosa-dosa kalian. Jadi sampai tatkala tahlil berdoa sama Allah untuk minta diampuni dosa-dosanya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga dosa-dosa orang mukminin dan mukminat. Ini perintah juga. Makanya tatkala kita selesai sholat, kita berzikir, pasti di situ kita beristighfar untuk diri kita. Astaghfirullahaladzim, 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 itu kita minta ampun
kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Terus perintahnya Kanjeng Nabi juga apa? Qul Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Juga kalau Al-Qur'annya Qul Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintah. Qul, katakan ya Muhammad, Rabbi firli, minta ampunlah atas diri kalian, atas dosa-dosanya, wali walidayya, dan dosa orang tuanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintah dari Allah. Suruh berdoa seperti itu perintah. Jadi sampean kalau berdoa habis sholat berdoa, habis sholat malam berdoa, selipkan permohonan maaf, permohonan ampunan untuk kedua orang tua. Itu satu. Yang kedua, para guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama kita. Makanya kita ajarkan waktu setelah habis sholat, astaghfirullahaladzim li ustadi. Itu maknanya kita mintakan ampun atas dosa-dosa, atas perbuatan yang salah atas guru-guru kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita mintakan ampun guru-guru kita. Kalau sudah guru berarti yang disampaikan ilmu. Kalau kita minta ampun atas dosa-dosa guru-guru kita, insya Allah ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita kepada kita itu ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga itu mintakan ampun, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang muslimin dan muslimah. Jadi dimintakan ampun. Jadi kita enggak mementingkan diri sendiri kita, tapi kita doakan mulai dari orang tua kita juga, guru-guru kita, terus orang muslimin muslimat seluruh dunia. Terus yang keempat kita mendoakan juga untuk walil mu'minina wal mu'minat. Ini perintah. Ini perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Jadi kita istighfar tiap habis sholat. Ada istighfar astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Itu berlandaskan perintah dari Allah yang ada di suratmu Muhammad ini. Terus juga kita mendoakan tatkala terakhir, biasanya Bapak bertawassul terakhir itu minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi dapat semua. Karena di sini tidak ada penjelasan. Ini muslimin muslimat, mukminin mukminat, tidak ada penjelasan. Semua berarti termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah itu Maha mengetahui waktu pekerjaan, tempat sampean bekerja di siang hari dan di malam hari. Maksudnya Allah itu tatkala sampean bekerja di siang hari, sampean tetap diawasi sama Allah itu apa yang sampean kerjakan. Terus waktu malam hari sampean di dalam tidurnya, dalam istirahatnya juga Allah mengetahui apa yang sampean pikirkan. Mau tidur sampean pasrahkan semua sama Tuhan. Harus bisa menghisap diri sampean,
harus bisa membaca kelakuan sampean mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, gak usah baca kitabnya orang lain. Introspeksi diri, introspeksi diri. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai ingat-ingat itu pekerjaan sampai untuk ingat-ingat. Dan tolong dihitung-hitung, dihisap sendiri. Banyakan kelakuan baiknya, amal solehnya, atau kelakuan buruknya di situ. Habis tahu, misalkan ada kelakuan buruknya sampai istighfar sama Allah sebelum tidur itu, sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Perbanyak istighfar, termasuk 7 sunnah keseharian kanjeng Nabi. Istighfar. Terus sampean mengistighfarkan orang lain, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus berbentuk uang. Sedekah itu mendoakan orang lain, beramal soleh, itu juga termasuk sedekah. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu juga sedekah. Tasbih juga sedekah. Tahmid sedekah. Tahlil sedekah. Takbir juga sedekah. Amal solehnya sampean juga sedekah. Jadi sampean harus perbanyak sedekah. Dimulai tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syaratnya harus memperbanyak istighfar atas diri kita sendiri, atas dosa-dosa kita sendiri, orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu juga diistighfarkan, itu supaya sampai mendapatkan kunci surga. Terus dan diyakinkan bahwa kita wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ini maknanya Allah itu mengetahui kelakuan kita, gerak-gerik kita siang hari dan juga malam hari. Paham ya? Paham dah? Jadi kita ini diawasi, dilihat sama Allah. Kalau sampean dilihat, tujuannya sampean kerja itu apa? Ya cari uang, Pak. Maksudnya diniatkan karena Allah, agar pekerjaan yang sampean geluti, yang sampean lakukan itu bernilai ibadah di depan Allah itu. Sampean juga mencari ilmu, menuntut ilmu juga seperti itu. Niatkan karena lillahi ta'ala, mencari ridhanya Allah. Makanya kadang makna dari ud'uni istajib lakum itu bukan berdoalah kalian kepadaku, bukan. Enggak seharusnya seperti itu. Ud'uni istajib lakum, mendekatlah kamu kepadaku. Maksudnya kita itu harus lebih dekat, lebih intens sama Allah itu. Istajib lakum, maka kebutuhannya kita itu pasti sama Allah akan dipenuhi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
hujjatan ya